Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Kamu ya udah sampai di mana sih? Bab 4 udah ya? Udah, Pak. Saya lagi bab 4. Bab 4 udah selesai? Belum sih, Pak. Saya masih ada yang mau saya tanyain ke Bapak. Ya, silakan, silakan apa? Kamu yang Saya share. tentang bikin apa sih? Tentang apa kamu? Sustainability Report. Di report ya, ya. Terus? Yang perbankan, Pak. Ya, ya, ya. Saya izin share screen ya, Ya, Pak. silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sparta. Saya ingin memberi skripsi saya yang sudah sampai bab 4. Analisis dan pembahasan. 4.1 gambaran umum objek penelitian. Populasinya yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022. Lalu metode yang diterapkan, pengambilan sampelnya itu purposive sampling. Lalu jumlah observasi yang digunakan sebanyak 19 perusahaan. Sini ada kriteria pemilihan sampel. Perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022 yaitu sebanyak 47. Lalu perusahaan perbankan yang tidak menerbitkan sustainability report selama periode tahun penelitian sebanyak 28. Jadi total sampelnya ada 19. Periode pengamatannya 4 tahun, jumlah observasinya 76, data outliersnya 16, total observasi setelah outliers itu 60, Pak. Ya, terus? Lalu 4.2 analisis dan pembahasan. Untuk menganalisis regresi, penelitian menggunakan software eFuse 12. Penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu nilai perusahaan sebagai variabel dependen, pengungkapan sustainability report sebagai variabel independen, serta kebijakan dividen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage sebagai variabel kontrol. 4.2.1 analisis statistik deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan data-data variabel pada penelitian ini. Informasi yang terdapat pada statistik deskriptif yaitu nilai min, median, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel. Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini. Lalu berdasarkan hasil dari perhitungan, pada tabel 4.3 dijelaskan dengan uraian sebagai berikut. 1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan PBV, nilai min pada perusahaan sektor perbankan sebanyak 2,106790, nilai median sebesar 0,97777, nilai standar deviasi sebesar 3,41. Artinya, angka standar deviasi lebih besar daripada nilai min yang menyatakan bahwa terdapat variasi dalam data penelitian. Nilai maksimum sebesar 21,8067 yang tercatat pada Bank Rakyat Indonesia tahun 2019. Nilai minimum 0,439 yang tercatat pada Bank Mayapada Internasional Tbk tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harga saham perusahaan perbankan overvalued dikarenakan nilai min sebesar 2,106. Nilai tersebut menunjukkan rasio PBV besar 1. Bank Rakyat Indonesia tahun 2019 memiliki nilai perusahaan yang baik dikarenakan kredit pada Bank BRI
tumbuh sebesar 8,3% year on year di atas industri perbankan yang hanya 6,1%. Selain itu, dari sisi dana pihak ketiga, Bank Rakyat Indonesia juga unggul dibandingkan rata-rata industri lain, yaitu sebesar 8,1% year on year dibandingkan dengan 6,6% year on year. Akan tetapi, rasio PBV menunjukkan 21,867, yang dimana saham perusahaan Bank Rakyat Indonesia dapat dikatakan over value. Sedangkan Bank Mayapada Internasional pada tahun 2022 memiliki rasio PBV sebesar 0,439, maka dapat dikatakan saham perusahaan Bank Mayapada Internasional under value. Namun bukan berarti nilai perusahaan Bank Mayapada Internasional Tbk buruk. Dikarenakan pada tahun 2022, Bank Mayapada Internasional mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 9,01% year on year. Selain itu, penyaluran juga mengalami pertumbuhan hingga 33,30%. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan sustainability report. Nilai min pada perusahaan sektor perbankan sebesar 0,355, nilai median sebesar 0,315, nilai standar deviasi sebesar 0,231. Artinya, angka standar deviasi lebih kecil daripada nilai min yang menyatakan bahwa tidak terdapat adanya bias. Nilai maksimum sebesar 0,91 yang tercatat pada Bank BTPN tahun 2022. Nilai minimum 0,034 yang tercatat pada Bank Jitras Indonesia Tbk tahun 2020. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan perbankan hanya mengungkapkan sustainability report sebesar 35%, tetapi rata-rata perusahaan perbankan sudah mematuhi peraturan dari OJK, yaitu SAL POJK 51. Bank BTPN tahun 2022 mengungkapkan sustainability report sebesar 91%, yang menandakan Bank BTPN merupakan bank yang patuh dalam mengungkapkan sustainability report. Sedangkan Bank Jitras Indonesia Tbk tahun 2020 hanya mengungkapkan sebagian kecil dari sustainability report sebesar 3%. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel ini dari aspek ekonomi. Nilai min pada perusahaan sektor perbankan sebesar 0,34, nilai median sebesar 0,29, nilai standar deviasi sebesar 0,21, artinya angka standar deviasi lebih kecil daripada nilai min yang menyatakan bahwa tidak terdapat adanya bias. Nilai maksimum sebesar 0,94 tercatat pada Bank Mandiri tahun 2021 sampai 2022. Nilai minimumnya 0 yang terdapat pada Bank Jitras Indonesia Tbk dan Bank Mega Tbk tahun 2019 dan 2020. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan perbankan mengungkapkan aspek ekonomi sebesar 34%, Bank Mandiri tahun 2021 dan 2022 mengungkapkan aspek ekonomi sebesar 94%, yang menandakan bahwa hampir setiap komponen dari aspek ekonomi telah diungkapkan oleh Bank Mandiri pada tahun 2021 dan 2022. Sedangkan Bank Jitras Indonesia dan Bank Mega tahun 2019 dan 2020 tidak mengungkapkan aspek ekonomi. Lalu yang kedua, aspek lingkungan, nilai min pada perusahaan sektor perbankan sebesar 0,20, nilai median. Halo, kamu Iya, tahu nggak Pak. kenapa bank itu tidak mengungkapkan aspek ekonomi? Tahu nggak kenapa? Ada infonya, ada informasi. Coba kamu cari kenapa dia mengungkapkan aspek ekonomi. Oke, Pak. Nanti saya tambahin berarti, Pak. Ya, cari informasi lain itu sangat penting untuk analisis hasil nanti itu. Oh, oke, Pak. Ya, Bentar, tolong ya. saya... Ya, Kenapa? ini diungkapkan ada apa di bank itu. Oke, Pak. Ya, itu terus. Baik. Lalu di sini ada aspek lingkungan, nilai min pada perusahaan sektor perbankan sebesar 0,20, nilai median sebesar 0,16, nilai standar deviasi sebesar 0,152, artinya nilai
Artinya angka standar deviasi lebih kecil daripada nilai min yang menyatakan bahwa tidak terdapat adanya bias. Nilai maksimum sebesar 0,48 yang tercatat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020 sampai 2022. Nilai minimum 0 yang tercatat pada Bank Danamon Indonesia tahun 2019, Bank Jitras Indonesia tahun 2019 dan 2020, dan Bank Mayapada Internasional tahun 2019 sampai 2022. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan perbankan mengungkapkan aspek lingkungan sebesar 20%. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020 sampai 2022 mengungkapkan aspek lingkungan sebesar 48%, yang menandakan bahwa hampir sebagian komponen dari aspek lingkungan telah diungkapkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020 sampai 2022. Sedangkan Bank Danamon Indonesia tahun 2019, Bank Jetras Indonesia tahun 2019 sampai 2020, dan Bank Mayapada Internasional tahun 2019 sampai 2022 tidak mengungkapkan aspek lingkungan. Lalu yang kelima ada aspek sosial. Nilai min pada perusahaan sektor perbankan sebesar 0,29, nilai median sebesar 0,27, nilai standar deviasi sebesar 0,16. Artinya angka standar deviasi lebih kecil daripada nilai min yang menyatakan bahwa tidak terdapat adanya bias. Nilai maksimum sebesar 0,75 yang tercatat pada Bank Siniaga tahun 2022, nilai minimum kosong Itu yang kamu kriterianya apakah responden itu harus mengungkapkan 3 aspek itu nggak? iya Pak, mengungkapkan Kalau SR. kalau ada bank yang tidak mengungkapkan salah satu aspek gimana? Kenapa Pak? Kalau ada bank yang tidak mengungkapkan salah satu aspek, misalnya aspek lingkungan, ekonomi yang kamu sebutkan tadi, itu masuk kriteria sampel kamu nggak? Oh, saya masuknya ke langsung ke SR-nya gitu Pak, enggak yang per aspek gitu Oh, kamu nggak kriterianya. pada kamu total semuanya. Iya, Oh, ya nanti kamu catat di catatan untuk analisis hasil nanti ya. iya Pak. Oke. Banyak nggak bank Baik. yang itu, yang nggak lengkap itu? Lumayan sih Pak, mereka pada kebanyakan itu dari tahun 2020 Pak baru ngungkapinnya. Sebelum 2020? Yang 2019 itu dikit sih. Nggak, Kalau bukan 2018, bukan maksud saya itu yang bank yang nggak lengkap itu banyak nggak? Misalnya aspek eh, aspek ekonomi, aspek lingkungan saja, aspek SDM nggak? Atau oh nggak enggak itu? sih Pak, Hah? enggak. Coba kamu identifikasi, bikin tabelnya deh mana bank yang nggak lengkap itu. Yang enggak lengkap di aspek-aspek ya Pak. Iya iya, eh, misalnya contoh gini, untuk aspek yang A, yang aspek lingkungan Ya, yang nggak menjanjikan apa apa saja, bikin tabelnya. oh, oke. Ya, kemudian Oke aspek Pak. yang kedua, aspek ekonomi, bank mana yang menjanjikan, tahun berapa disajikan itu. Oh, oke Pak. Nah, bikin tabelnya. Nanti saya tambahkan. Rekap hasil setelah 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 apa setelah ini Analisis. analisis deskriptif ini. Oh, oke, berarti di Nah, bawahnya ya Pak. iya, terus juga nanti jika mau tahu berikut ini berikan beberapa bank yang tidak menyajikan SDGs yang aspek Aspek. lingkungan. Pokoknya tabel gitu, tabel itu ini aspek, kemudian di sebab kolom pertama aspek, kolom berikutnya tahun itu bank yang tidak menyajikan tahun berapa bank, nama-nama bank itu menyajikan. Oke, oke Ya, Pak. pokoknya intinya itulah, tabel itu intinya ya. Iya Pak. Jadi jadi nanti kalau kamu sudah ada data seperti itu, nah hasilnya mengacu ke situ nanti analisisnya. Oke Pak. Nah, maka nanti kamu jelaskan dalam sampel kamu tidak melihat per aspek, jadi total semua aspek gitu. Jadi kalau ada bank yang tidak menyajikan salah satu aspek, tetap kamu masukkan sebagai sampel, ya Iya kan? Pak. Nah itu kamu kasih tahu di itunya di bab tiganya, di bab tiganya ada pernyataan seperti itu, bab tiga. Hmm. Dan pemeriksaan Baik sampel Pak. kita sampel itu seperti itu nanti yang sama dosen gitu ya. Oke Pak. Nanti saya tambahkan. Ya, terus apa lagi terus. Lalu ini ada variabel kontrol yaitu kebijakan dividen. Nilai min pada perusahaan sektor sebesar 1,29, nilai median
0,25, nilai standar deviasi sebesar 7,70. Artinya angka standar deviasi lebih besar daripada nilai min yang menyatakan bahwa terdapat variasi dalam data penelitian. Nilai maksimum sebesar 59,92 yang tercatat pada Bank Danamon Indonesia tahun 2019. Nilai minimum minus 0,25 yang terdapat pada Bank Danamon Indonesia tahun 2021. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan perbankan membayar dividen sebesar 129% dari laba bersihnya. Bank Danamon Indonesia tahun 2019 membayarkan dividen sebesar 59%, yang berarti Bank Danamon Indonesia membayarkan dividen menggunakan 59% dari laba bersihnya. Namun pada tahun 2021, Bank Danamon Indonesia tidak membayarkan dividen karena nilai minimum menunjukkan minus 25%. Lalu ada ukuran perusahaan, nilai min pada perusahaan sektor perbankan sebesar 32,53, nilai median sebesar 33, nilai standar deviasi sebesar 1,43, artinya angka standar deviasi lebih kecil daripada nilai min yang menyatakan bahwa tidak terdapat adanya bias. Nilai maksimum sebesar 35 yang tercatat pada Bank Negara Indonesia tahun 2021 dan 2022. BRI tahun 2019 sampai 2022, Bank Mandiri tahun 2019 sampai 2022, dan Bank Sentral Asia tahun 2020 sampai 2022, nilai minimum 29 yang tercatat pada Bank IBK Indonesia tahun 2019. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan perbankan memiliki total aset sebesar 32,5. Bank Negara Indonesia tahun 2021 dan 2022, BRI tahun 2019 sampai 2022, Bank Mandiri tahun 2019 sampai 2022, BCA tahun 2020 sampai 2022 memiliki rata-rata total aset sebesar 35. Dikarenakan keempat bank tersebut memang bank terbesar di Indonesia, sedangkan Bank IBK Indonesia tahun 2019 memiliki rata-rata total aset sebesar 29, dikarenakan bank tersebut termasuk ke dalam bank yang memiliki status pemantauan khusus oleh bursa. Lalu yang ke-8 ada profitabilitas. Nilai min-nya sebesar 0,0, nilai mediannya 0,01, nilai standar deviasi sebesar 0,01. Artinya angka standar deviasi lebih besar daripada nilai min yang menyatakan bahwa terdapat variasi dalam data penelitian. Nilai maksimum sebesar 0,07 yang tercatat pada Bank BTPN Syariah tahun 2019, nilai minimum minus 0,03 yang terdapat pada Bank IBK Indonesia tahun 2019. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan perbankan tidak menggunakan aset yang dimiliki perbankan secara efektif dan efisien. Bank BTPN Syariah tahun 2019 sudah berhasil mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan aset yang dimiliki walaupun tidak signifikan karena hanya 7%. Sedangkan Bank IBK Indonesia tahun 2019 tidak mendapatkan keuntungan melainkan kerugian dikarenakan rasio ROA menunjukkan minus 3% yang menandakan Bank IBK Indonesia tidak memanfaatkan aset yang dimiliki secara efektif dan efisien. Lalu ada leverage, nilai min sebesar 6,93, nilai mediannya sebesar 5,69, nilai standar deviasi sebesar 7,15. Artinya angka standar deviasi lebih besar daripada nilai min yang menyatakan bahwa terdapat variasi dalam data penelitian nilai maksimum sebesar 47,67 yang tercatat pada Bank Rakyat Indonesia tahun 2019. Nilai minimum 0,35 yang tercatat pada Bank BTPN Syariah tahun 2022. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan perbankan memiliki leverage 693%. Bank Rakyat Indonesia tahun 2019 memiliki leverage dengan proxy debt to equity ratio sebesar 476%, sedangkan Bank BTPN Syariah tahun 2022 hanya memiliki leverage sebesar 35% yang tergolong kecil terutama pada perbankan. Lalu ada analisis data panel. Pemilihan model data pada penelitian ini dilakukan melalui 3 cara, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Ini hasil untuk uji cawunya, Pak. Cross Section F, statistik 2,84, Prob-nya 0,0019.
Lalu berdasarkan 4,4 dapat dilihat hasil nilai probnya 0,019 lebih kecil daripada 0,05. Nilai tersebut dinyatakan lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga H0 ditolak, maka model yang dipilih adalah fixed effect model. Lalu ada hasil uji Hostman berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat hasil nilai prob 0,6123 lebih besar daripada 0,05. Nilai tersebut dinyatakan lebih besar dari 0,05 atau 5%, sehingga H0 diterima. Maka model yang dipilih adalah random effect model. Lalu ada uji Lagrange multipler. Setelah melakukan uji Chow yang menyatakan lebih baik menggunakan fixed effect model, uji Hostman yang menyatakan lebih baik menggunakan random effect model, maka harus dilakukan uji Lagrange. Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat hasil nilai prob sebesar 0,0026 lebih kecil daripada 0,05. Maka model yang dipilih adalah random effect model. Maka dapat disimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu random effect model. Ini untuk hasil uji asumsi klasiknya. Yang pertama ada uji normalitas. Ini berdasarkan hasil olah data pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan melalui nilai probability yang lebih besar dari 0,05 atau 5%, yaitu sebesar 0,7980 dengan nilai Jar-Quibera lebih kecil daripada 2. Dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 60 sampel. Untuk uji multicol, saya ingin nanya Pak, jadi uji multicol saya ini ada yang kena Pak di SR sama aspek lingkungan dari si SR-nya Pak. Bapak masih di mute Pak, maaf Pak. Pilih salah satu ya, salah satu. Jadi koefisien paling tinggi itu yang dipilih ya. Kenapa Pak? Koefisien yang paling tinggi itu yang dipilih. Yang misal koefisien yang tertinggi misalnya ND. SR-nya Sebentar, dikeluarkan, maaf. SR-nya dikeluarkan. Ya, terserah deh. Ya, pilih salah satu. Berarti SR-nya dikeluarkan kalau misalkan pilih salah satu Pak. Ya, cara milih ada alasannya, ada dasarnya. Yang mana kenapa Indi kamu pilih bukan SR, ada alasannya. Ya, Tapi ND ini aspek dari si SR-nya Pak, jadi dia satu gitu Pak. kok satu kok bisa? Kenapa Pak? Kok ND sama SR itu kamu pisah? Kok satu kok dipisah? Enggak. Karena ND, katanya kemarin pas ND itu apa? ND itu apa? ND. ND itu lingkungan Pak, Oh, environmental. SR. SR itu SR itu sustainability report-nya Pak. Jadi sustainability report ada 3 dimensi, 3 aspek. Ya Itu pasti, ada, ya pastilah berkorelasi kan. Apa SR itu ND itu bagian dari SR kan, bagian iya S. Pak. Nah Kalau iya Pak, dipisah, kalau dipisah sustainable nggak dipakai dong, kalau dipisah. jadi nggak apa-apa Pak, begini nanti saya kasih Kan alasannya gitu. kalau kamu pisah, bis sustainable-nya nggak ada lagi. Kau udah dipisah. Iya. Kenapa pakai SR juga? Kau udah ada dipisah. Aspek lingkungan kata kamu tadi nggak dia dipisah. Mm-mm. Kalau dipisah tuh nanti ada responden kamu yang nggak ngisi itu berarti nol dong nanti aspek itu. Nol kan? Iya Pak. Kan tadi saya bilang kalau seandainya ada ada responden nggak ngisi aspek ekonomi, berarti aspek ekonomi nol dong variabelnya. Nilainya nol. Mm-mm. Nah, Iya kata Pak. kamu enggak, dia kan satu kesatuan. Ternyata kamu bisa kan ini. Kalau dipisah, SR nggak dipakai.
Hmm, Kalau disatukan, makanya yang aspek lingkungan ekonomi nggak ada, ngerti nggak? Ngerti nggak? oke Pak, Maka ada dia oke Pak, berkorelasi dah, pasti berkorelasi, yang pasti berkorelasi dia, ngerti nggak? iya Pasti Pak, korelasinya, kadang bagian dari SR. iya Pak. Ini kamu jelas tegas lah, mau dipisah atau disatukan? Kemarin katanya pas sempro Pak, katanya Ya. Bu Ledi, itu kalau nggak salah dia bilang, setahu saya itu katanya ada SR itu ada 3 aspek. Terus saya bilang iya Bu ada 3, ada lingkungan, sosial, sama ekonomi. Terus kata dia, ya udah berarti dimasukin aja, katanya begitu Pak. Jadi gini, bikin dua persamaan deh, satu persamaan SR saja, satu persamaan lain yang dipisah, ngerti nggak? Oke Pak, Dua persamaan aja, ngerti nggak? oke Pak, Itu aja lah. Jadi kalau dua baik Pak, persamaan itu nanti apa hasil masing-masing diuji multicolnya kan, pasti nggak ada tuh, ya. baik Pak. Di sisi statistiknya masing-masing ada. Bisa di sisi statistik untuk yang eh, disatukan SR-nya. Yang kedua, persamaan kedua dipisahkan masing-masing. Jadi statistik statistiknya ya. Oke Pak, Itu aja ya udah, itu aja. oke Pak. Lalu ada uji hetero pada tabel 4,4.8 uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Mode persamaan terlihat p-value setiap variabel menunjukkan nilai eh, lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dan kontrol terbebas dari masalah hetero. Lalu ada uji autokorelasi. Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai Darwin untuk penelitian ini sebesar 1,71, nilai DL 1,25, nilai DU 1,93, nilai 4 DL sebesar 2,74, dan nilai DU sebesar 2,06. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. Lalu selanjutnya analisis regresi berganda. Berdasarkan tabel 4.10 dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. PBVIT 9,45950 minus dikurang minus 3,34 IT, SRIT plus 1,15 SDIT dikurang minus 2,464 NDIT tambah 4,09 SODIT dikurang minus 0 DPRIT dikurang minus 0,33 size IT plus 74,81 ROA IT plus 0,45 DRIT plus EIT. Penjelasan terkait uji regresi sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta sebesar 9,45, artinya jika variabel SR, HD, ND, SODI, DPR, size, ROADER tetap, maka variabel PBV akan mengalami peningkatan sebesar 9,45. Yang kedua, nilai koefisien variabel SR sebesar minus 3,34. Artinya setiap kenaikan satu satuan SR dan variabel lainnya diasumsikan konstanta, maka akan menurunkan PBV sebesar 3,34. Yang ketiga, nilai koefisien variabel HD sebesar 1,15. Artinya setiap kenaikan satu satuan HD dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka akan meningkatkan PBV sebesar 1,15. Lalu ada variabel ND sebesar minus 2,64. Artinya setiap kenaikan satu satuan ND dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka akan menurunkan PBV sebesar minus 2,64. Lalu yang kelima ada SODI sebesar 4,09, artinya setiap kenaikan satu satuan SODI dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka akan meningkatkan PBV sebesar 4,09. Lalu ada DPR sebesar minus 0,0073, artinya setiap kenaikan satu satuan DPR dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka akan menurunkan PBV sebesar 0,007.
Lalu ada size sebesar minus 0,33 yang setiap kenaikan satu satuan size dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka akan menurunkan PBV sebesar 0,33. Lalu ada ROA sebesar 74,81, artinya setiap kenaikan satu satuan ROA dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka akan menurunkan PBV sebesar 74,81. Lalu yang terakhir ada DER sebesar 0,45, artinya setiap kenaikan satu satuan DER dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka akan menurunkan PBV sebesar 0,45. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,85 yang berarti bahwa variabel independen mengungkapkan sustainability report serta variabel kontrol kebijakan dividen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen nilai perusahaan sebesar 85,52%. Hal tersebut menunjukkan 14,48% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Lalu ada pengujian hipotesis, uji T. Pengujian parsial ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengujian ini adalah apabila p-value kurang dari 0,05, maka dinyatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil dari pengujiannya sebagai berikut. Hipotesis 1, H1 pengungkapan sustainability report berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Berdasarkan tabel 4.10, uji data panel menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar minus 3,34, 94, dan probabilitas sebesar 0,02. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka variabel pengungkapan sustainability report berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hipotesis 1 atau H1 ditolak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Jadi kan hipotesis saya hasilnya negatif ya, Pak. apa? Nah, hipotesis saya itu hasilnya berpengaruh negatif. Ah, Saya sudah nyari jurnalnya itu, nggak ada, Pak, yang berpengaruh negatif. loh, kenapa kamu putus negatif? Karena di hasilnya itu negatif, Pak. Bukan, hipotesis nggak ada hipotesis berdasarkan teori, Mbak, bukan berdasarkan hasil. Ah, gimana sih? Oh, oke, Pak. Hipotesis berdasarkan teori, bukan berdasarkan hasil. Aduh, gimana sih? Lihat bab 2, mu lihat bab 2-nya. Bab 2 Gimana sih? saya positif, Pak. Ya, positif, positif lah, bukan hipotesismu negatif. Ah, gimana sih? Oh, oke, Pak. Gimana sih? Kamu belajar metode nggak? Belajar. Gimana sih? Udah, apa lagi tuh tanya? Jangan rubah-rubah hipotesisnya. Kalau di bab 2 mu hipotesis negatif, negatif aja. Nanti bandingkan dengan Oke, hasil. Kalau beda oke, kenapa? Kalau beda kenapa ya? oke, Pak. Lalu ada hipotesis 1A atau H1A, pengungkapan sustainability report aspek ekonomi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Berdasarkan tabel 4.10, uji data panel menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 1,15 dan probabilitas sebesar 0,32. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka variabel pengungkapan sustainability report aspek ekonomi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hipotesis 1A atau H1A ditolak. Yang ketiga, hipotesis 1B atau H1B pengungkapan sustainability report aspek lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Berdasarkan tabel 4.10, uji data panel menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar minus 2,64 dan probabilitas sebesar 0,17. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih dari 0,05. Maka variabel pengungkapan sustainability report aspek lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hipotesis 1B atau H1B ditolak.
Lalu ada H1C, pengungkapan sustainability report aspek sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 4,09 dan probabilitas sebesar 0,004. Hasil dari menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka variabel pengungkapan sustainability report aspek sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hipotesis 1C atau H1C diterima. Selain independen, pada penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berikut adalah hasil dari uji data panel yang telah dilakukan. Untuk kebijakan dividen berdasarkan 4.10, uji data panel menghasilkan nilai koefisien regresi minus 0,0073 dan probabilitas sebesar 0,70. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka variabel kontrol kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Saya baru sampai sini doang, Pak. Kebetulan. Iya. Ya udah kamu itu ya kamu apa ini apa nih? Iya, Pak. Ya udah itu ya. Baik, Jadi Pak. kamu lanjutkan ya. Nanti besok minggu depan kami sudah join lagi ya. Bimbingan udah cepat Baik, selesai Pak. ya. Cepat selesai Iya, tiap Pak. minggu oleh bimbingan sama saya ya. Baik, Pak. Ya. Ini kamu tambahan yang saya suruh tadi ya. Iya, berarti tadi Ya. saya uji lagi ya, Pak. Itunya, Pak. Apa? Datanya, Pak. Iyalah Yang buat tes. bikin dua persamaan ya. Baik, Pak. Ya, yang satu yang digabung, satu dipisah ya. Tapi nanti ditampilin dua-duanya aja, Pak. Salah satu, Tampil Pak. tampil duanya aja. Oke. Oke. Baik, Pak. Ya. Dan lagi Makasih bukan ya, ya? Pak. Ya, sama-sama. Ya, Udah, cepat Pak. ya. Itu aja, Pak. Cepat Iya, ya. Pak. Insya Allah. Dulu kita foto dulu, tunggu foto ya. Dah, Iya, oke, Pak. satu, dua, tiga, dah. Ya, mau saya kirim Oke, ke Pak. grup biar yang lain kita tahu kamu sendiri aja yang datang ya hari ini ya. Iya, Pak. Udah ada yang lain nggak ada yang datang, nggak ada yang datang hari ini kan? Kamu sendiri aja ya. Enggak, Pak. Ya udah. Iya. Ya, Baik, Pak. demikian ditutup bimbingan ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sampai ya, ketemu Pak. Kamis depan ya, Iya, sama-sama. Pak. Ya, Izin live ya, Pak. ya sama-sama.